Di mana Ah, kitab suci menulis Yesus minta untuk dituhankan? lah, minta dituhankan dari cara-cara dia tidak menolak bahwa dia disebut orang Tuhan dan Allah, itulah sebagai pembuktian bahwa dia itu Tuhan Oh, dan tapi Allah. ngerti nggak maksud dari Tuhan itu? Itu kan Lord itu, kurios itu. Iya, bukan hanya Tuhan, bukan hanya Tuhan yang dibilang Tuhan Yesus, Allah juga dibilang Nggak, rasul-rasulnya gini kepada aja, dia. simpel aja Hmm. Bang Ardi. Kalau gitu, Ah, kalau cuman menyembah kepada Allah Bapa tanpa ah. menyembah kepada Yesus, boleh nggak? Lah, itu kalau menyembah Bapa, menyembah Anak, menyembah Roh Kudus itu sama aja. Kalau kamu menyembah anak, itu termasuk kamu menyembah Bapa dan Roh Kudus. Tapi Karena muridnya dulu nggak, kan nggak gitu, Bang. Bunda siapa bilang Maria, murid-murid siapa bilang Yesus, gitu, langsung siapa kepada bilang Allah nggak Bapa. bisa. Siapa bilang? Ya dulu, makanya diberikan oleh Tuhan Yesus Oh, pengertian seperti itu. berubah sekarang, Bang. Makanya, Artinya sejak Yesus berubah. ya namanya dia ngajarkan kepada murid-muridnya. Gimana sih? Enggak, Yesus mengajarkan menyembah dia. Iya, menyembah dia. Dia itu siapa? Dia Oh, itu Bapa, Putra, kapan, dan Bang? Roh Kudus. Oh, jadi menyembah Yesus, ajaran Yesus. Terus siapa yang mempraktekkan ajaran itu waktu zaman awal-awal? Ya, ya para rasul-rasul dan murid-muridnya dan semua yang orang Kristen Kapan pada mereka zaman menyembah itu. Yesus, Bang? Boleh dikasih dalilnya Pada mereka menyembah pada Yesus? pada saat itu banyak tertera di situ, banyak orang menyembah dia. Gimana sih ketika lahir aja tiga raja menyembahnya. Di situ ada Bunda Maria sama Santo Yosef. Bunda Waduh, Maria tidak melarang mereka tiga raja itu untuk menyembah Yesus ketika menyembah lahir. Yesus Gimana mereka, Bang. sih? Iya, menyembah. Oh, salah Bang Gimana sih? Andi ini selama ini artinya. Menyembah Yesus Gimana? kok, ada kok Bang Andi. Hmm, gimana sih? Oh gitu. Jadi waktu Yesus ada di muka bumi, orang-orang menyembah siapa ya, Bang Ardi? Orang-orang menyembah siapa? Tergantung Kan orang yang Yesus kan menyembah tadi bilang siapa. tadi. Semua menyembah Gimana Yesus, sih? Oh, mamanya sebentar menyembah sebentar. Yesus, muridnya Ntar menyembah dulu. Yesus. Ntar dulu Semua Bang Jo. murid-muridnya Jo, menyembah ntar dulu. dia, bukan semua berarti semua Saya ulang ya. orang. Saya ulang nih. Gimana sih? Saya ulang dulu. Saya ulang dulu. Waktu Yesus ada di muka bumi, orang-orang Ah, itu menyembah siapa? Tuhan Yesus. Orang-orang itu yang percaya padanya menyembah Tuhan Yesus. Oke, baik, baik, baik. Jadi orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus rutin menyembah Yesus, begitu? Yang Nggak percaya seminggu sekali Bang. padanya, Nggak rutin, yang seminggu percaya sekali. Oke, padanya oke. Oh, kalau kira-kira Bunda Maria menyembah siapa? menyembah Tuhan Yesus. Jadi dia menyembah anaknya. Iya, Jadi waktu anaknya disusui bagaimana menyembahnya? menyembah itu apa harus terus bersujud gitu masukmu. Ya enggak Ketika juga lah. maksudnya Kan ini terus bayi nih, ini bayi lagi disusui nih sama ibunya nih. penyembahan itu bukan tiap Tunggu hari, selesai bukan menyusui 3 lah Bang. Janganlah hari. Ntar waktu dulu, ntar menyusui. dulu. Oke lah, terserah lo. Tunggu selesai. Ardi, terserah lu mau caranya menyembah seperti apa. Ini Kamu dengerin aja, dulu lah. dengar, kamu aja Sabar dulu, jangan ketika tabrakin orang ngomong. ketika Biar ada mencium momennya gitu istrimu loh. aja kamu tidak menyembah Tuhan kah? Iya, ini saya bukan Gimana sih lu? ini Yesus ini digendong nih, dengar dulu lah. Terus nah. Kayak jangan ditabrakin, gantian Ah, bicaranya. Enggak, kamu Ya pikir Yesus lagi logika digendong apa? nih. Logika Dengerin kamu. dulu lah. Dengerin dulu lah. Yesus lagi digendong, disusui Terus sama ibunya nih, gitu terus ya. terus Nah, apakah Bunda Maria juga menyembah anak yang digendong? ketika di mana ketika Waktu menggendong kecil dia di menyembah bumi. Maksudnya gini, ketika menggendong bisa rupa menyembah Tuhan Allah itu ketika menggendong orang. Bisa Jadi enggak? siapa tuannya Bunda Maria waktu anaknya bayi? Ah? Ya, Siapa tuannya Bunda Maria waktu anaknya bayi? iya putranya Lah kan gimana udah sih? dibilang, ini Bang Andi ini gimana sih? Ada jadwalnya Bang. Jadi tunggulah. Oh, di mute dulu Hari itu Seminggu perempuan sekali, dulu hari ya. Minggu. Ibu, di mute, Bu. Bu, di Putranya tuh mute, gimana Bu. sih? Waduh, ganggu aja nih. Ya, di mute, Bu. Ardi diulang ya. Ah, Jadi Bunda terus Maria menuhankan anaknya. ah. Betul? Bukan menuhankan, anaknya memang Tuhan, bukan menuhankan. Iya, jadi tuannya Bunda Maria Yesus. Iya. Jadi kalau Yesus tidur, tuannya Bunda Maria Ah, tidur. tidak. Jadi Yesus nggak pernah tidur. Kan Tuhan Allah, dia Tuhan Allah yang menjadi manusia. Iya, Dan, apakah Yesus pernah tidur? itulah hebatnya Tuhan Yesus kan. Dan kadang manusia dia Oh, tidur hebatnya bukan bisa berarti Tuhan bisa tidur. bukan berarti dia tidak
tidak bisa mengapai di alam semesta ini. Dengerin dulu, Dalam Bo. keadaan Bro, seperti bro. itu bukan berarti dia tidak bisa mengapai itu, gitu Bro loh. Ardi. Mengatur, iya. Bro Bang Ardi Ardi, ini nggak ngerti. ini Dia bisa kan Yesus membela ini diri, Bang. lagi kecil nih. Lagi di tidur ya. Terus, Waktu Yesus tidur, ini kecil nih, bayi nih. terus, Ya, Bunda Maria Tuhannya yang mana? ya anak putranya, gimana? Yang sih? lagi tidur itu. Iya kenapa? Oh, berarti Bunda Maria menuhankan bayi itu. Bukan Iya. menuhankan, kan kau dari tadi saya bilang bukan menuhankan. Memang Oh iya, Tuhan, jadi, bukan itu menuhankan. jadi Tuhan. Tuhannya Memang Bunda Tuhan. Maria. Ajar Jadi Tuhannya Bang, Bunda biar Maria Tuhan. adalah bayi itu yang sedang tidur. Iya. Oh iya iya iya, hebat ya. Lanjut. Memang Foto hebat. inilah, dia foto Bang Ardi nih. Kau gimana sih Bang Andi? Iya Gimana ya. sih? Oh iya, itu ada fotonya ya. Iya, kan seminggu sekali menuhankan, kan tiap hari kok. Jadi hari Oh, Minggu ya jangan disusui lah. Kan dari bilang tidak menuhankan, memang Tuhan. Paham kan artinya? Kalian pernah belajar bahasa Indonesia nggak di bangku sekolah? Iya iya, nggak pernah Bang. Coba ajari saya Bang. Kalau menuhankan itu seperti kamu lah, menuhankan Muhammad, menyamakan Muhammad dengan Saya Tuhanmu, nggak pernah. Oh, bisa, menatati Bang? Muhammad, menati Muhammad sama ayat menati Allah. gitu. Satu maka satu, itu namanya sederajat. Oh, gitu. Berarti kalian Baik, sejajarkan. baik. Itu namanya menuhankan. Itu Gantian ya. judul film sinetronnya Anakku Tuhanku. Ntar dulu. Dia nulis tuh. Kalau bayi ini lagi dia juga Tuhan. Siapa bilang ada rupanya tertulis di sini. Jadi bayi nggak pernah Lah, itu kan namanya Tuhan, dia beda kalau sama Oh, jadi kalian. selama Gimana Yesus sih? bayi nggak pernah Dia manusia tapi bukan manusia biasa seperti kamu. Iya, apakah bayi Yesus nggak pernah Ya tidak. Oh tidak. Karena dia Tuhan. Gimana sih? Masya Allah, Yesus nggak pernah Bang, Ya, kalau ada namanya bayi nama nggak dia pernah Tuhan. buang air, buang kotoran, itu pasti dibawa ke rumah sakit, Bang. Bang Ardi punya anak nggak? Dengar ya. Dan ketuhanan Yesus itu, tengok, ada kodrat manusia dan kodrat ilahi. Kodrat manusianya itu adalah Tuhan juga, tapi ketika dunia belum dimuliakan sebagai Tuhan. Makanya dibilang Yesus Tapi itu dibilang tidak tadi tercipta- udah dimuliakan sama Bunda Maria belum. sama murid-muridnya. Kodrat manusianya ini Tuhan tapi belum dimuliakan. Dimuliakan ketika dia naik ke surga. Tadi bilangnya Oh, jadi- waktu di dunia sudah dianggap Tuhan, Memang sudah Tuhan, disembah. tapi belum sepenuhnya kodrat setengah. manusia ini belum sepenuhnya. Belum Waduh. Tuhan tapi belum sepenuhnya. Oh, baru Paham baru nggak setengah maksudnya? Tuhan. Baru setengah Tuhan dia. Kamu memang nggak paham bahasa Indonesia. Kamu harus belajar Ya, dulu kamu bahasa tadi. Indonesia. Weh, tadi Kamu Bang Ardi tahu tadi kami lah. saksi loh. Bang Ardi bilang tadi waktu di dunia sudah Ini ini loh. sudah disembah. Gini loh, Ini ketika tiba-tiba dibilang pemilihan- belum. Dengan ketika pemilihan presiden kan, itu kan presiden terpilih dan presiden, tapi belum sepenuhnya dimuliakan sebagai presiden selama Oh, belum dilantik. Nah, Belum dilantik. Oh, dia belum Maksud, paham, paham, maksudnya paham. gini, Dia belum dilantik, dia baru calon Tuhan. gini, Ya udah terpilih jadi Tuhan. ketika dia dilahirkan ke dunia, ketika dalam kandungan memang Tuhan. Jadi tapi kalau belum istilahnya sepenuhnya kan kalau dipenuhnya. pemilihan Bukan umum kan dilantik dalam gini hal nih, itu. dengerin. Kalau pemilihan umum kan capres, calon presiden, kalau ini catut calon Tuhan gitu ya. Bukan calon Tuhan. Udah Kan saya Tuhan, bilang. belum dilantik saja. Catuh, Makanya catuh. Kalau calon belum tentu saya menang, Bang bilang Andi. saya mengatakan Calon itu belum tentu menang. Kalau ini ketika udah pasti. presiden itu Cuman terpilih belum untuk dilantik menyatakan kamu itu apa sebelum sepenuhnya sebelum Udah, menjadi presiden Kalau gini itu, aja, Yesus waktu hidup di dunia ini dia Tuhan atau bukan? Tuhan Oh, berarti bukan calon Tuhan, dia udah Tuhan. bukan calon Tuhan. Ya udah Tuhan. Berarti dari bayi sudah Tuhan. Iya udah Tuhan. Oke, bayi ini pernah nggak? Tidak, karena dia Tuhan. Berarti dan bayi manusia. nggak pernah Ya tergantung bayinya siapa. Gimana? tergantung bayinya. Jadi mamanya nggak panik Bang Ardi waktu dia nggak pernah mamanya nggak takut lihat anaknya gitu. Kan sebelum mengandung itu kan dia udah sadar bahwa yang dikandungnya itu apa? Allah yang maha kuasa itu gimana sih? Oh, karena sudah tahu jadi anaknya nggak pun nggak apa-apa lah ya, aman lah ini orang Tuhan kok Kalau ini sudah ya. tahu gimana sih? Oh, mantap. Itu dalilnya di mana tuh Bang Ardi? Nggak pernah Apanya? itu Bang. Apa itu? Dalilnya di mana itu? Sekarang kamu ini dalilmu apa menyatakan dia beol gitu? Dari mana Enggak, dalilmu? bukan aku yang menyatakan Bang. Aku cuma nanya. Tadi Bang Andi yang nanya. Kan udah saya katakan tidak karena dia Tuhan. Emang ada Iya. Tuhan yang beol gitu? Oke, itulah saya tanya. Dari mana Bang Ardi punya pengetahuan itu Bang? Gini Aku kan nanya Bang.
Ya, namanya Tuhan kan nggak mengenai duniawi kayak Jadi gitu. menurut Gimana sih lo? jadi menurut Bang Ardi, Yesus waktu bayi beda dengan bayi pada umumnya ya. Sampai Iya, dewasa beda. itu Bang Andi. Nampaknya Iya. sampai Iya, dewasa. Itu waktu bayi aja iya, sampai iya. atau sampai dewasa Bang Ardi. Tapi Nggak begini ada Bang dewasa. Ardi, ayat di besarnya sampai dalam dewasa. Bang dengerin saya pakai data ya. Hmm. Di dalam Lukas 11 Hmm. 27 sampai 28 di situ Yesus disusui loh. Terus Nah. masa depannya disusui. Iya, Tunggu, aku jelasin dulu dengerin nih, dulu Bang belum. Andi. Dengerin dulu. Iya, ada masalah Tunggu, aku dengan kasih waktu, disusui. kasih waktu dulu bentar. Jadi gini, Nih. kalau menyusui kan minum. Habis itu makan. Memang Yesus makan dan minum. Ya, ada itu ayatnya. ya. Tapi Karena- kalau karena buang Tuhan- kotoran tadi menurut Bang Ardi enggak. Jadi Karena Tuhan Allah bedanya itu apa, kan, Ji? Gini, Tuhan Bang Allah Ardi, itu kan kami nanya bukan aja. bukan batu, Iya. bukan berhala yang nggak bisa makan dan Iya, minum. siap. Iya kan? Siap, Bang Ardi. Saya cuma nanya simpel aja, Bang Ardi. Apa aja perbedaan Yesus dengan manusia biasa? Tadi nggak beol. Selain nggak beol, nggak apa lagi? Yang membedakan dengan kita nih? Selain nggak beol, apa nggak mandi juga, nggak tidur, nggak apa gitu? Apa yang membedakan? Coba dijelaskan satu-satu, Bang. Kalau kamu jelaskan perbedaannya, gimana sih? Iya, apa aja? Tadi kan nggak beol. Terus, apakah Ya juga itu. nggak pernah sakit? Ya Nggak itu. pernah mandi? Nggak pernah sakit karena dia ada Tuhan. Oh, nggak pernah Gimana sakit sih? ya. Jadi nggak pernah beol satu. Yang kedua, nggak pernah sakit. Terus yang ketiga? Utarakan apa yang kamu maksud. Nggak pernah makan. Nggak pernah kencing, ada juga nggak, Pak? Kencing? Enggak. Pipis lah pipis. Oh, nggak pernah pipis juga ya. Terus yang keempat, tidur pernah nggak, Bang? Tergantung. Kelima nangis, pernah nggak nangis? Ini gimana sih? Tergantung. Jadi Kok berbeda lah. tergantung nih, Bang? Nangis pernah. Jadi berbeda ya bayi pada umumnya dengan Yesus ya, karena bayi ini udah Tuhan, dia berbeda menurut Ardi gitu. Nggak apa-apa sih. Itu kan iman Anda, bro. Nggak apa-apa Nah, terus gitu ya. Kalau Coba menurut Bang Ardi, Nggak, ini ada lagi nih, Bang Handi. Iya, iya. Waktu itu anak-anaknya pendeta Erastus. Tuhan Jangan kalian dulu, beol Bang nggak? Ardi, belum Tuhan kalian selesai. beol nggak? Nggak. Biar clear ini. Nggak, Jadi nggak, ada gini. pernyataan dari Gini, anak pendeta Gini. Tuhan kalian Erastus, beol namanya nggak? Stephen. Stephen Tuhan kalian Erastus, beol dia nggak? seorang pendeta. Dia bilang gini, Ah. Yesus saat remaja pun, ya, dia pernah, ya, punya ini keinginan dan melihat perempuan. Menurut Bang Ardi ada nggak gitu? Libidonya ada nggak? Nah, siapa bilang itu? Siapa Erastus itu rupanya? Pendeta itu, Pak, pendeta besar itu. Pendeta apa-apa. Diakui nggak dalam gereja? Diakui lah ketua sinode dia, Pak. Ketua sinode Jemaatnya apa? puluhan ribu. oke lah kalau itu Siapa mungkin Sinode perdebatan yang gini mana? aja. Menurut Nggak, ada pendeta libido Esra nggak? Soru, menurut pendeta Esra Soru, Yesus itu pernah sekolah loh. Berarti Tuhan sekolah gitu. Terus ada masalah dengan sekolah? Boleh nggak Tuhan sekolah? Ah. Kamu tengok di Alkitab ada nggak di sekolah? Ya menurut pendeta sih. Kalau begitu umur 13 tahun sampai 29 tahun ya Tuhanmu di mana? Ya di rumahnya lah, gimana sih lu? Orang nggak ada tulisannya kok. Lah, kalau nggak terus mungkin nggak di rumahnya, gimana sih? Ya kamu ini ngomong Di mana nama-nama sih? yang di rumahnya nggak ada Nah, tertulis. ini nggak Ya jelas. di rumahnya bersama bundanya, gimana sih? Kan usia Iya, 30 tidur. udah ketahuan dia Oh sama di Bunda rumah. Maria. Ya. Bang, balik lagi tadi tuh masalah libido. Ada libido nggak? Itu siapa Erastus itu yang kamu bilang itu sekarang Pendeta. Ya pendeta apa? Pendeta. Hidup pada zaman apa? Sekarang, Bang. Lagi Sekarang. viral dia nih. Ya tanya sama dia lah. Itu bukan iman Kristen itu. Oh, ya udah aku tanya sama Bang Ardi kalau gitu. Karena kan Bang Ardi lebih pintar nih. Jadi menurut Bang Ardi ada nggak libido tadi? Tadi kan udah nggak ada beol. Tidak lah. Terus? Kan dia kan Tuhan. Apa ada libido Tuhan sehingga dia nonton film bokep di surga? Gimana Bang Ardi? Bertelekan di surga. Zaman dulu nggak ada film bokep juga, Bang. Santai aja. Berarti nggak ada nggak libido boleh, ya? nggak boleh. Nggak boleh ngomong gitu. Emangnya Tuhan boleh itu gitu, Bang. nonton bokep di surga gitu? Nggak boleh begitu, santai aja. Nggak boleh menghujat. Iya, nih Bang Ardi kok menghujat pula nih. Siapa mau merasa kalian? Tuhan kan Gini. nonton bokep. Gini bro, ini nggak boleh nonton begini. Gini ya, kita bicara apa adanya fakta loh ya, gitu ya. Bunda Maria kan anaknya adalah Tuhan. Jadi jadi masuk akal nggak sih Tuhan ini berkembang biak gitu, mulai dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa begitu? Enggak gini loh, kan tanyakan. Masuk akal nggak bro?
tanyakan dulu diri kalian. Tuhan kan Tuhan loh ini. beol, makan enggak gitu loh. Kalau misalnya enggak beol, enggak kencing, sementara dia punya kelamin hua gitu kan enggak logis gitu loh. Jadi Tuhanmu pernah pipis. Tapi menurut aku hanya Tuhan kalian aku rasa sama kayak Zeus gitu punya kelamin gitu loh. Tuhan Yesus tidak punya kelamin, itu hanya sementara aja karena dia manusia. Oh, kalau yang disunat itu apanya yang disunat? Karena Yesus nggak punya kelamin. dia cuma 33 tahun dan seperti itu. Karena di surga itu enggak ada yang namanya kelamin. Kita belum ngomong surga ini, bro. Kita masih di dunia dulu. Oh, jadi Tuhan kalian itu sama kayak Zeus. Nah, ini kan di dunia ini, di dunia ini Tuhanmu itu punya ada gitu loh. Di dunia ini Tuhanmu disunat loh. Apanya yang disunat? Karena totongnya ada, makanya kalian pikirkan Tuhan kalian itu kan, tanya Tuhan kalian itu Ini ngomong apa sih? Kakak nyambung luar di ngomong. Jangan lompat-lompat dulu. Ini kan ngomong ini yang di dunia ini Tuhanmu pernah disunat nggak? sebagai manusia dan tata cara kamu. Pernah disunat atau tidak? Nah, terus sekarang Tuhan kamu sunat enggak? Ya nggak mungkin lah Tuhan disunat, bro. Tuhan nggak yang disunat kan? Saya kasih datanya ya. Enggak, Tuhan bersunat enggak? Enggak lah. Jadi enggak sunat. Berarti sama kayak aku lah, enggak sunat ya kan? Jadi Tuhanmu nggak disunat? Jadi Tuhanmu sunat? Enggak. Kan punya Itu titik Bang Ardi mic-nya agak dijauhin, jadi ngomongnya kayak orang ketakutan gitu, apa gimana gitu. Gagap, ya. Agak Dia bukan jauhin ketakutan, dikit gagap itu. biar bisa didengar. Enggak, Iya gini loh. Mik Jadi saya ini bacakan saya datanya gantung ya, di Ardi ya. bibir. Jadi saya ngomong sambil menggantung di bibir. Jadi Lukas ininya. 2, 21 sampai 39. Gue ini Perikopnya itu Yesus gue ini disunat. sambil apa? Dengerin dulu orang ngomong, pakai data loh, saya baca Bible mulu. Sambil mandi sambil live. Jadi saya itu bisa mengapakan sesuatu itu. Dan ketika genap 8 hari dan ia terus? harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Jadi Tuhanmu disunat, bro. Dalam keadaan manusia memang disunat karena Oh, dalam berarti dia tata cara agama Yahudi. Berarti dia bukan Tuhan. Dalam kodrat kalahan tidak ada sunat, tidak ada seperti makhluk dia loh. Oh, jadi dia dalam manusia. keadaannya sebagai Allah. Jadi dia Gimana manusia sih lo? bukan Tuhan. Dia manusia dan Tuhan. Oh, manusia campur Tuhan. Campur Tuhan. Siapa yang campur Tuhan? Kalau manusia juga ada Tuhannya juga. Campur Tuhan, campur masuk lo. Iya, karena dia Tuhan. Campur. Gini, tanya sendiri Tuhan kamu punya titik kan? Apa Kalau titik? KBO. kalau yang disunat, dengerin dulu. Kalau yang disunat itu Tuhan nggak yang disunat? Kemanusiaan Yesus. Tadi saya katakan berulang-ulang kali saya katakan kok kamu Oh, berarti yang dipakai kencing itu adalah Tuhan. siapa bilang pakai kencing? Ya, emang Yesus nggak pernah pipis? Kan udah saya katakan tadi kamu berulang-ulang juga muter-muter. Oh, Yesus nggak pernah pipis. Kamu itu seperti memutari Ka'bah itu, batu hitam itu gitu loh. Jadi kalau Putar-putar Yesus, jadi ledeng. kalau Tuhanmu nggak pernah pipis, fungsinya apa itu? Fungsinya apa? Kan untuk sunat gimana sih? Fungsinya buat disunat doang, nggak dipakai pipis Ya, gitu. terus pokoknya kan berfungsi gimana sih? Oh, jadi fungsinya nggak ada yang lain kecuali buat disunat aja. Pokoknya ada fungsinya. Terus gimana? Ya fungsinya Memang apa? memang ada sesuatu yang nggak berfungsi rupanya. Terus fungsinya apa? Ada aja kamu. Kalau Yesus itu menurut kamu normal nggak Yesus? Tuhanmu itu normal nggak? Ya, kalau nggak normal memang Tuhan nggak normal. Oke, baik. Dia suka sama perempuan nggak? Lah, dia kan Tuhan yang ada Tuhan suka sama perempuan. Berarti dia nggak normal dong, bro, sebagai manusia. Kan udah saya bilang dia bukan manusia biasa seperti kamu. Oh. Kamu berkali-kali juga diulangi juga. Kamu itu akhirnya berapa sih? Waktu dia dibawa oleh iblis, dia Tuhan juga. Dia pernah dibawa loh oleh iblis ke gunung yang tinggi gitu. Berarti Tuhan dibawa oleh iblis. Nggak percaya lagi, saya kasih datanya. Saya kasih lagi datanya. Nggak percaya. Saya kasih lagi datanya. Saya kasih lagi datanya. Matius 4 nomor 1 sampai 25. Nomor 1 sampai 25.
Saya kasih datanya lagi, di bawah lo kayak iblis bro, ke gunung yang tinggi bro, di bawah lo kayak iblis bro, ke gunung yang tinggi bro. Gini dulu Gimana ya. itu bro? Sembayang dulu ya, sembayang dulu bentar ya. Gimana itu bro? Aku sembayang dulu, nanti kita lanjutkan ya jam 9 ya. Sembayang apaan lo? Aku sembayang dulu. Sembayang apaan lo? Sembayang malaikat Tuhan. Buset. Oke ya. Kok bisa? Oke, gini aja pikirkan kalian lah, pikirkan kalian lah mengenai Tuhan kalian punya pipisnya. Kalau kamu sembayang, kalau kamu menyembah kepada siapa? Menyembah kepada siapa? Napiri lu double suara naikin lagi sih. Double suara naikin lagi. Ganggu lagi lo dinaikin lu dia. nyembah sama siapa? Lo dinaikin dia. Lu nyembah siapa? Bisa nanya kamu. Lu menyembah- Yesus sekarang di surga kan ini Gimana, Cak? laki-laki Gini. nih. Kan ini laki-laki nih. Terus Ada Bapak siapa di laki-laki? surga, ada Yesus di surga. Di surga gak ada laki-laki ataupun perempuan, tak ada yang nama kelamin, sadar lo. Itu Oh, dari semua- Yesus. Jadi Yesus sudah berubah kelamin, bukan lagi laki-laki. Kok berubah kelah? Kayak Yesus terangkat ke surga sama badannya. Aduh, gini loh, Tuhan mau ngapain? Gimana? Nonton bokep di surga kalian. Wih, nggak boleh ngomong begitu, bro. Janganlah. Santai aja. Kamu juga gak boleh ngomong kayak gitu. Ya ini datanya ada Markus 16 dengerin ya. Coba. Waktu Maria Magdalena datang, itu terus? kuburan kosong. Dia Terus? mengatakan, dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Saya baca datanya lu. Dengerin ya. Ari dengerin. Waktu Maria Magdalena datang, kuburan kosong. Dia bertanya, malaikat berkata begini. Gini aja loh. Kenapa engkau menangis? Kata Maria Magdalena, Tuhanku diambil orang. Terus? Ternyata dia sudah bangkit. Terus? Begitu, bangkit makan ikan goreng. Saya Habis sembahyang itu, dulu ya. setelah Bentar selesai dulu. makan ikan Sugi, goreng, Sugi, saya dengerin bentar lah. dulu. Pakai data Sugi. loh ini. Dengerin Bentar ya, dulu. saya mau sembahyang jam 7 ini loh, jam 7. Oke ya. Jadi di surga itu Yesus terangkat sama fisiknya Halo. laki-laki, bro. Saya fisik Tuhan itu lihat. Jadi anaknya Bunda Maria kemana sekarang? Anaknya Bunda Maria. Dia mengatakan Tuhan mau punya kelamin loh. Bro, anaknya Bunda Maria kemana sekarang? Bro, Coba kalian yang punya tua. Tuhan sekarang punya anaknya Bunda Maria kelamin kemana? sama kayak Zeus, sadar. Ardi, dengerin dulu lah. Anaknya Bunda Maria sekarang kemana? Ya kemana kok? Kamu tanya kemana? Ya di surga lah dia sekarang. Gimana Berarti sih? ada laki-laki dong di surga. Apanya laki-laki? Berarti ya laki-laki dong Yesus. Apanya laki-laki? Yang Yesus namanya di bukan surga laki-laki ya? gak ada kelamin yang namanya di surga. Kan udah dibilang Yesus. Jadi Yesus bukan laki-laki. Tuhan Yesus bilang tidak ada kawin mengawinkan manusia. Jadi hidup Yesus seperti bukan malaikat. laki-laki. Ya, Iya. bukan laki-laki ya. Kalau bisa bukan laki-laki memang bukan perempuan. Tuhan itu enggak bukan laki-laki dan Loh, perempuan. yang disunat apanya itu yang disunat? Itu ketika manusia gimana sih? Berarti laki-laki dong. Berarti laki-laki, bro. Makanya kamu bilang, Tuhan, Gimana? ingat sekali lagi, Kamu ini ingat aduh. sekali lagi, Yesus itu Tuhan dan manusia bukan Iya, manusia manusianya biasa laki-laki seperti kan? kamu. Manusianya laki-laki enggak? Itu sama 33 tahun, Neng. Ya itu laki-laki toh. Yang harus kau pertanyakan Tuhan kau itu kenapa punya kelamin? Kenapa nonton bokep di surga kalian? Kok bisa ngomong begitu sih kamu? Enggak ada begitu. Itu yang seharusnya kamu pertanyakan. Ini kenapa sih Oten ini kok ilmunya nggak ada ya? Tuhannya sendiri yang punya fisik, laki-laki pernah disunat diingkari, malah memframing kepada yang lain bahwa punya fisik gitu loh. Gimana mau diskusi orang kayak nggak berpro begini? Mending kami turun aja dulu. Saya ngomong sendiri karena mic saya mahal harganya, mic kamu 5.000 belum ongkir gitu ya. Jadi menurut Ardi, Tuhannya ini adalah anaknya Bunda Maria mulai dari bayi. Bayi ini menurut Ardi tidak pernah pipis, tidak pernah gitu ya karena dia Tuhan. Ya kan gitu ya. Terus kemudian bayi ini 8 hari Tuhannya disunat. Jadi bayi ini adalah laki-laki gitu ya. Tapi permasalahannya ini katanya Tuhannya itu bukan laki-laki gitu loh. Padahal Yesus adalah laki-laki gitu.
Terus dikasih data nangis gitu. Kenapa sih kamu kan mengingkari kalau manusianya Tuhanmu kan laki-laki? makanya kamu Pokoknya saya itu bicara aja lebih untuk begitu Yesus ya itu teman-teman. Yesus itu Marilah kita saksikan si Yesus itu arti ini Tuhan mulai Allah, oleng. Inilah Tuhan resikonya Allah dan manusia kalau yang oleh menuhankan anak muter-muter. orang. Udah dari Anak tadi orang kita ini lu ngomong Tuhankan. diamnya muter-muter. Bagaimana caranya? Bunda Maria sendiri tidak pernah mengakui anaknya adalah Tuhan. Kamu itu yang Yesus muter-muter sendiri loh. mengakui dirinya dia adalah utusan Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhannya. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yesus ini berdoa bersujud kepada Tuhannya. Kenapa bisa utusan Tuhan dituhankan? Makanya betul kata 1 Korintus 4 nomor 10, di sana tertulis kami bodoh karena Kristus. Makanya jangan BODOH gitu loh. Almarhum Menurut 40. Roma 14:9 juga dia mati dulu baru menjadi Tuhan. Artinya apa? Kalau enggak menjadi mayat dulu, kamu enggak punya Tuhan. Gitu loh kira-kira ya teman-teman. Inilah orang yang tidak punya ilmu berdiskusi begitu. Ya, jadi di surga itu Tuhanmu masih anaknya Bunda Maria. Di surga itu Yesus masih laki-laki. Duduk di sebelah kanan Bapa. Bapa dan Yesus di surga itu berbeda. Bapa tidak punya fisik. Bapa di surga tidak punya jenis kelamin. Yesus punya jenis kelamin. Karena Yesus ini laki-laki, ada badannya, ujung kepala sampai ujung kaki, itulah anaknya Bunda Maria. Kalau Bapa di surga tidak diperanakan, dia tidak punya fisik, dia tidak pernah ada orang yang melihat, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar, kata Yesus. Itulah Bapa. Kalau Yesus pernah disusui, pernah dirawat, pernah ada di muka bumi. Jadi kalau kau menuhankan Yesus, berarti kau menuhankan anaknya Bunda Maria yang berjenis kelamin laki-laki. Ini data fakta gitu loh. Jadi akui saja bahwa Tuhanmu itu adalah anak manusia yang namanya Yesus. Dilahirkan di kota Daud, ditaruh di palungan, dibungkus kain lampin, dirawat, dicintai oleh Bunda Maria, disusui. Bahkan menurut para pendeta, umur 13-29, dia sekolah, membantu ibunya dan saudara-saudaranya. Tuamu juga punya saudara di rumah gitu loh. Nah setelah berumur 30 tahun, barulah Tuhanmu keluar mengajar. Mengajar kepada siapa? Mengajar kepada Bani Israel. Jadi Tuhanmu juga guru, sebagaimana diterangkan di Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku memang guru dan Tuhan. Padahal di original teksnya itu kurios, bukan theos, tapi is oke lah. Terus kemudian setelah dia mengajar, di sanalah dia dipitnah, seoleh-oleh dibohongi oleh Yudas. Kemudian Yudas mencium dia, ditangkaplah dia oleh tentara Romawi, kemudian disalibkan. Sesudah dia disalibkan, dikubur, bangkit kembali, kemudian menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Bangkit dia di sana, kagetlah murid-murid. Kata murid-murid gitu loh. Dia nggak percaya, dikira dia hantu. Ternyata Yesus berkata, hantu tidak punya daging dan kulit gitu. Tapi mereka belum percaya. Yesus berkata, ada nggak makanan yang bisa aku makan di situ? Dikasihlah ikan goreng. 40 hari setelah dia bangkit, kemudian Markus 16:19, terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya banyak orang yang melihat terangkat sama fisiknya yang berjenis kelamin laki-laki. Sampai sekarang Tuhanmu di surga ini duduk di sebelah kanan masih jenis kelamin laki-laki. Jadi yang kau sembah adalah anaknya Bunda Maria yang laki-laki. Sedangkan Bapak di surga kagak pernah kemana-mana stay. Tinggal memantau keadaan di seluruh bumi. Dia tinggal memerintahkan malaikat. Tinggal memerintahkan utusannya untuk meluruskan, memberikan aturan di muka bumi kepada Bani Israel. Jadi mulai detik ini kalau akalmu masih jalan, saya himbau saja, berhentilah menuhankan
anak orang. Karena anak orang ini adalah utusan Tuhan. Terima kasih. Lo, diem lo ya. Diem kan? Diem kan? Selesai. Orangnya Ada lagi. sembahyang katanya. Sembayang kemana? Emang ada perintah sembayang di Bible? Mana? Ya katanya tadi sembahyang jam 7 doa. Emang ada perintah sembayang di Bible? Ada. Ada Nabiri perintah sembayang di Bible? Ada. Kagak Hukum ada. Taurat 1 sampai 10. Memang hukum Taurat kau masih pakai. Orang Paulus sudah batalkan kok. Efesus 2:15, dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan Kuduskanlah hukum Taurat dengan hari segala Sabat. perintah dan ketentuannya. Hukum Taurat lu nggak pakai lagi. Orang memang hukum Taurat Bani Israel kok, bukan buat Kristen. Gimana sih kamu? Hukum Taurat itu bukan orang firman. Kristen. Nabiri. Firman itu kekal untuk selama-lamanya. Siapa itu firman? Firman itu kekal untuk selama-lamanya. Iya, firman. Seperti Iya, firman itu siapa? hukum Taurat itu kan firman. Siapa Artinya kekal bilang? untuk selama-lamanya. Siapa bilang? Tapi kalau Paulus berkata, dengan matinya Yesus di tiang salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bagaimana itu? Udah dibatalkan. Gimana itu? Lu percaya Paulus nggak? Nah, Nabiri. percaya. Percaya berarti hukum Taurat batal udah kan? Gimana tuh? Batal yang mana batal? Semuanya, segala perintah dan ketentuan. Emang sudah tanya Paulus? Itu tulisannya ada. Nggak perlu ditanya, ada tulisannya dia, ada suratnya, ada emailnya. Efesus 2:15, kau baca coba. Kau kurang baca Bible sih. Gitu loh, baca dong. Kalau kau banyak membaca, pasti kau tahu. Makanya belajar Yang Bible. dimaksud Paulus Apa? itu hukum-hukum seremonial. Lo nambah-nambah namanya. Di situ ada kata segala. Kata segala itu tanpa kecuali. Lu ngerti nggak sih segala? Lu ngerti nggak coba? Segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Gitu loh. Segala itu tanpa Berarti- kecuali. Ya. Berarti Yesus membatalkan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan Iya, berzina, menurut jangan Paulus. berdusta. Menurut Paulus. Bukan menurut Yesus, menurut Paulus. Kalau Yesus itu Bang Andi, ya kalau menurut Yesus di Matius 5:8 kalau nggak salah ya mengatakan gini, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tak satu pun iota atau satu titik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya sebelum langit dan bumi ini runtuh. Yesus justru tidak boleh menghilangkan satu titik, tapi Paulus membatalkan total. Sekarang kau ikut mana? Ikut Yesus apa ikut Paulus? Ayo pilih, dipilih. Paulus itu ikut siapa? Paulus itu ikut dirinya sendiri, dia nggak punya guru. Emang dia berguru kepada siapa? Paulus itu ikut Yesus. Di mana pernah ngikut? Orang dia menganiaya murid Yesus waktu namanya Saulus. Dia penganiaya. Dia membunuh murid-murid. Dia membunuh pengikut Yesus. Bagaimana mungkin dia jadi pengikut? Dia berlawanan. Dia musuh. Nah, Ada Sejak ceritanya. Paulus diselepes. Di mana dia pernah ketemu? Nefiri. Sejak Saulus Di buta alam kan mimpi. ketemu Yesus Di mana di ketemu? padang gurun. Di alam mimpi. Di padang gurun. Yesus di mana waktu itu? Di langit. Sudah di surga. Ketemu nggak? Temu, Ya, dia Yesus. turun. Turun. Oh, turun. Ketemu Saulus Yesus di padang gurun. Buset. Saulus ditangkap. Buset. Turun dia. Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?
Terus suara itu dari mana? Dari speaker. Kata Yesus, akulah yang telah engkau aniaya itu. Itu suara dari mana? Dari speaker. Ya Dari- dari cahaya. Oh, dari cahaya. Cahaya mengeluarkan suara gitu. Seperti mimpimu. Iya. Oh, Pas Paulus ngeliat, Paulus buta. buset. Buta. Kenapa bisa buta? Dihukum, Oh, dihukum. Kena silau. Kena silau. Ngintip orang mandi. karena menganiaya pengikut-pengikut Oh, Kristus. dihukum. Siapa yang hukum? Ya Tuhan Yesus menghukumnya sendiri. Buset, Tuhan Yesus menghukum dia. Membutakan matanya. Betul. Nggak permanen, bentar aja. Iya, bentar aja. Kan Cepat diobati tadi, lagi. nggak ada instu. Dulu nggak ada Diobati instu, lagi. kalau ada instu cepat. Gitu. Jadi Paulus itu murid Yesus ya? Ya Jalur pengikut. cepat. Dia pengikutnya jalur cepat. Dalam 1 hari langsung tamat. Nggak perlu sekolah. Jadi Yang musuh lain harus dulu. ikut 3 tahun. Benar. Jadi musuh dulu perjalanannya ke Damsik, dia masih ingin menganiaya murid-murid. Dalam perjalanannya ke Damsik, dia rebah ke tanah. Terus kemudian, siapakah engkau Tuhan? Ada suara dari langit. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Begitu ya? Besok Bang Juma langsung nampak penglihatan, langsung jadi outen juga dia. Lagi langsung auto pengikut Yesus nomor 1. Begitu. Kira-kira yang Nah, makanya- Nabiri yang Jalur kau lihat ekspres itu. yang dilihat Paulus itu sama yang kau lihat dalam mimpimu? Sama. Cahaya. Nah, enggak tahu kalau Paulus kan ditulis itu Mm-mm. cara ngelihatnya gimana tuh, ngelihat cahaya sinar. Kan ada filmnya juga tuh. Oh, ada filmnya Di juga. YouTube. Iya, Oh, ada film filmnya. kisah nyata Paulus. itu. Oh. Jadi ada filmnya juga Paulus melihat Yesus cahaya itu ya? Iya, nonton kisah Oh. perjalanan Paulus, nonton Belum YouTube. pernah saya nonton itu kisah perjalanan dia ya. Bang Lot Nafiri, Ustadz Sugi kemarin tuh pernah tuh ketemu cahaya, terus berubah jadi kuntilanak. Itu siapa tuh? Coba tanya Ustadz Sugi. Nah, itu bisa besar jin Ifrit yang ada di Goa Hiro. Oh, iya iya. Jadi lu bilang di Gua Hiro Jauh ada ya? jin, Ifrit. Mulai framing Bisa lagi. jadi. Terus datanya mana? Nggak boleh bisa jadi. Kalau saya juga framing bisa jadi negatif-negatif terhadap Bible nggak boleh. Harus pakai data kayak gua ngomong pakai data. Kalau kamu nggak punya data itu namanya menista, menghujat. Nggak boleh begitu diskusinya. Nggak boleh. Karena Itu namanya Ustadz Sugi kau- bilang, itu dia namanya ketemu kau- sama dia nanya, Itu namanya kau- Sugi, kenapa kau mendebat aku? Ini nggak tahu nih Sugi ini mendebat itu, siapa Ustadz Sugi. itu namanya kau nggak nyari temen, kamu nyari lawan, nggak boleh. Diskusi itu harus lu ngerti dulu data ada. Seperti aku nih ngomong ada datanya di Bible, nggak nista gitu lu. Gitu. Kalau nggak ada data jangan. Itu namanya kamu udah minoritas tapi nakal, nggak boleh. Itu namanya kamu nggak mau bersahabat di sini. Bersahabat itu diskusi. Mari kita bicara cerdas. Kalau tidak ada data, kita jangan nambahin. Itu. Kalau saya framing juga, waduh, bagaimana dong kalau saya pakai misalnya Bible 1928 coba. Ngeri kan? Tapi saya nggak mau begitu. Kita ini intelektual. Ya, kita ini beradab, saling menghormati satu sama lain. Tapi ya, diskusi itu lu harus mendalami Islam seperti apa, proses Aku mau nanya, pengayuan seperti apa. Bang Lot gitu. Nafiri mau cari di Gua Hira mau diapain? Mau dikuliti juga nggak? Kira-kira? Mana tahu mau kuliti juga deh nih sama dengan temannya. Gimana? Nggak, kalau ketemu jin dari Gua Hira mau dikuliti juga nggak? Ya tak usir, tak tengking dalam nama Yesus. Waduh, dalam nama Yesus ngusir. Udah pernah Bang Nafiri? Iya, Yesus kan sering mengusir murid-murid Yesus kan mengusir setan dalam nama Yesus. Sampai sekarang orang Kristen mengusir setan dalam nama Yesus, setan Tapi kenapa auto kamu ngiprit. nggak? Tapi kenapa nggak minum racun atas nama Yesus juga di data yang sama?
Di Markus Bang 16, Andi nggak 15. paham Alkitab. Saya Padahal baru bacakan. dibaca tadi. Saya bacakan, itu Matius satu perikop. 4. Pergilah, dengerin, saya bacakan. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya, barang siapa yang percaya akan dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda orang yang percaya itu, gitu ya, berbahasa baru, mengusir setan atas nama Yesus, memegang ular, dan minum racun maut pun tidak celaka. Taruh tangannya di tempat yang sakit, sembuh. Tuh, itu satu perikop. Kenapa minum racunnya nggak dilakukan? Kenapa mengusir setannya ya dipakai? Kenapa? Ayo. Bang Handi kan berarti nggak baca tadi, padahal barusan Karena bawa diambil ayat yang enaknya Matius doang, 4. yang berbahaya nggak Matius berani. 4. Kan Matius 4 kan ngomong begini, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Bang Handi sedang seperti iblis mau mencobai Tuhan, suruh Orang Jadi terjun dari ngapain ngusir atap. setan? Kasihan dong Tuhan ya disuruh-suruh ngusir setan. Itu kan mencobai Tuhan Berarti juga. Bang Handi ini setan, iblis, Oh, Bang Handi setan. Coba ditengking dulu. Coba ditengking Bang Handi. karena memakai ayat untuk Lebih mencobai parah orang. iblis, bro. Lebih berbahaya iblis membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi untuk dicobai. Iblis kurang ajar kan? Membawa Tuhanmu mencobai Tuhan. Bagaimana? Itu dibawanya gimana? Coba ditanya. Itu dibawanya dengan cara apa? Bentar. Kalau Bang Andi iblis kok nggak nyembah Yesus? Setahu saya iblis nyembah Yesus. Lukas 8 ayat 28 coba dibaca itu. Dari ayat 26. Coba dibaca. Kalau Bang Andi iblis harusnya Bang Andi nyembah Yesus dong. Betul. Coba Iya, dibaca. Bang Handi kan kabur dari padang gurun, ndak mau menyembah. Enggak, kenapa Bang Andi nggak nyembah Yesus? Karena iblis itu nyembah Yesus. Ayo, coba dibaca Nafiri. Lukas 8 ayat 26 sampai Ya, Bang Handi bukan 28. iblis. Nafiri dong ya iblis. Iya, orang dia nyembah Yesus sama kayak iblis. Dalam Lukas 8 ayat 28 tuh. Ayo, gimana tuh? Ketukar ini. Ini namanya Ya, maling preman. judulnya apa itu? Perikopnya apa itu? Cuma tak dia nggak ngerti Bible. Itu kan Pak Yesus Ustadz itu Sugi, apa? itu yang tadi itu coba Pak Ustadz Sugi di catatan kaki itu kan ada Matius 4 ayat 10 itu kan ada Alah, situ catatan kaki apa lagi? Nggak ada catatan Ulangan. kaki. Nih ya, Ulangan. di dalam Lukas 6 8 ayat 28, Anda tanya judul, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nih judulnya. Ada apa? Nah, di sini iblis ini nyembah Yesus. Dalam kisah di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang memiliki Roh Kudus yang bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Ternyata di Lukas 8 ayat 28 ini orang kerasukan Roh Kudus atau roh iblis ini kok mengatakan Yesus Tuhan. iblis. Iblis. Kok iblis bisa mengatakan Yesus Tuhan? Katanya cuma Roh Kudus yang bisa mengatakan Yesus Tuhan. 1 Korintus Karena 12. iblis itu asalnya dari surga, dari malaikat dibuang ke bumi. Dia tahu Yesus Tuhan, makanya pas di bumi dia ketemu Yesus lagi, dia menyembah. Nah Iblis iya, apa aja bedanya nyembah dengan Yesus. kamu? Yang iblis berarti kamu, bukan Bang Andi. Bang Andi nggak nyembah Yesus Iblis soalnya. Iblis aja nyembah Yesus, masa Nah iya, apa manusia nggak bedanya? mau nyembah Yesus? Apa bedanya kamu sama iblis kalau sama-sama nyembah Yesus gitu loh? Apa bedanya? Ya Kita kan karena saya eh, pada pembuktian gitu kan. Anda tadi Ya, mengatakan Bang Andi jawaban. itu iblis. Tapi faktanya Bang Andi tidak nyembah Yesus. Kalau Bang Andi itu iblis harusnya nyembah Yesus sebagaimana di dalam Lukas 8 ayat 28. Nah ternyata orang-orang Kristen yang nyembah Yesus ini mengikuti iblis. Karena sebelumnya tidak ada orang nyembah Yesus itu. Ya, karena iblis dan orang-orang Kristen itu asalnya dari surga. Nah, orang yang tidak mau menyembah Yesus itu asalnya dari neraka. Berarti yang tidak nyembah Yesus asalnya dari neraka. Oh Siap-siap masuk neraka. berarti ibunya Yesus dari neraka dong kalau begitu, Maria. Ibunya Yesus mengikuti Loh kan- milah Ibrahim. Kan nggak nyembah Yesus. Katanya kalau nggak nyembah Yesus dari neraka, berarti Maria dari neraka. Kan gitu.
Ayo gue, ketampol lagi kamu. Maria ikut milah Ibrahim. Iya, milah Ibrahim tidak nyembah Yesus. Menurutmu kalau tidak nyembah Yesus itu dari neraka, berarti Maria dari neraka. Berarti Muhammad dari neraka. Loh, jangan lari ke situ. Ini Maria dulu ini. Ini Maria ini dari neraka atau dari surga? Kalau dia dari surga seharusnya nyembah Yesus seperti yang kamu katakan. Kalau dia tidak nyembah Yesus berarti dia dari neraka. Setuju? Jangan lari dulu. Setuju? Maria Setuju enggak? Oh, enggak bisa. Anda tadi sudah mengatakan, ya, orang Kristen dan iblis itu dari surga. Makanya nyembah Yesus. Maria tidak nyembah Yesus, berarti Maria dari neraka. Setuju? Jangan lari dari saya. Maria ikut milah Ibrahim. Milah Ibrahim tidak nyembah Yesus, berarti Ibrahim dari neraka juga. Mana tadi yang nantang saya ilmunya cuma segitu doang? Ibrahim tuh nyembah Yesus. Ini malah gabrul lagi nih. Mana ada parah ini. Kalau cuma modal bacot doang nggak usah diskusi. Nafiri bukan lawan saya, kamu silakan dengan yang lain. Males saya. Iya, nggak punya data Bible, nggak ngerti gimana. Kamu ini gimana mau diskusi Nafiri? Kamu nggak ngerti Bible, nggak punya data gitu loh. Nih untuk Pak Sugi jawabannya Matius 4 ayat 10 itu, lihat di catatan kaki itu ada ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat 13 itu catatan kaki Matius 4 itu ayat saya 10. sudah tahu. Ulangan 6 ayat 13 itu perintah untuk orang Israel menyembah Tuhan. Sementara di dalam Matius 4 ayat 10, iblis yang diperintahkan menyembah Tuhan. Beda, saya udah tahu kalau itu. Kalau sudah tahu, kenapa nanya lagi? Apa nggak lebih bodoh dari orang bodoh? Loh, karena Yesus salah kutip kalau mengambil dari ulangan 6 ayat 13. Itu untuk orang Israel, bukan untuk iblis. Sementara kata Yesus, itu iblis diperintah untuk menyembah Allah. Ada tertulis seperti itu. Mana ayatnya? Ya itu di catatan kaki. Ulangan 6 ayat 13. Ngawur. Itu jelas-jelas, makanya dilihat konteks. Untuk memaknai, untuk mengerti makna suatu kata dilihat pada saat kata itu diucapkan. Nah, ketika Yesus bersama iblis, dia hanya berdua. Tentu konteksnya adalah ayat itu tujuannya hanya kepada iblis. Nah, di ulangan 6 ayat 13 jelas itu orang Israel diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Coba dilihat benar-benar deh. Atau Yesus yang salah kutip? Apakah Yesus pernah salah? Ya pernah. Kata siapa nggak pernah? Salah dia. Orang nggak musim buah, dia nyari-nyari buah di bawah pohon ara, apa nggak salah itu? Kan di Al-Quran Yesus manusia suci. Al-Quran benar menyatakan Yesus manusia suci, tapi di kitabmu Yesus manusia pendosa, sering bohong. Udah Nafiri, kalau kamu nggak punya data di Bible, udahlah mending kamu tidur deh. Tidur deh. Kamu ini cuman halu-halu doang diskusinya gitu loh. Nggak punya ilmu bro, malu-maluin loh. Aku pengen tanya kamu dulu, Nafiri, Tuhanmu ada berapa? Coba lu jawab. Pertanyaan dari zaman purba itu ditanya terus. Iya coba aja, siapa nama Tuhanmu? Capek saya jawab. Ya memang susah dijawab itu. Susah loh bro. Sepanjang kau menuhankan Yesus, ya kau ribet menuhankan Tuhanmu berapa. Karena Yesus dan Bapak beda. Gitu. Atau gini, Bapak dan Yesus sama nggak? Nah capek jawabnya. Ya udah turun. Kalau capek tidur. Kamu masih tahu kan cara keluar dari TikTok? Tak ajarin. Cara keluar dari TikTok, tunggu koin 2000 kayak Juma. Oh, Ya, cari itu sudah koin, keluar. Pak De. Ternyata. Apa nggak mau? Jangan di channelnya Muslim, di channelnya Kristen. Emang orang Kristen miskin-miskin nggak bagi-bagi koin gitu, sehingga kamu cari koin di tempatnya orang Muslim.
Ya tujuh mah sudah 2000 nggak keluar nggak malu apa? Ya, ini rumahnya di sini kok. Rumah dia. Justru kamu yang harus malu cari koin di kumalnya Muslim. Aneh kan? Ini gimana sih ini orang ini? Ini kan masih ada 20, kalau udah mau naik ya naik aja, saya ya parkir aja sini dulu. Parkir cari koin. Cari koin. Kayak nunggu koin nyasar kayak si Charlie. Siapa? Charlie Lee tadi malam tuh dapat 2000. Aduh, parah. Aduh. Ya terserah Nih, kamu Pak lah. Ustadz Sugi. Ternyata Ustadz kamu Sugi. di sini buat cari koin aja nggak apa-apa, gitu loh. Kita maklumi sih, kita baik-baik kok. Demi kemanusiaan, kemanusiaan kami bisa berbagi kok. Tenang aja. Kami Muslim nggak pelit-pelit. Pak Ustadz Sugi kan jago ngusir setan. Pernah ndak setan itu Pak Ustadz Sugi suruh keluar? Nggak usah nanya. Keluar. Lu diam aja situ. Jangankan setan, Yesus datang ke saya usir. Pernah saya mimpi ketemu Yesus. Ya, tahun 2014 saya itu mimpi ketemu Yesus. Saya itu diajak ke sebuah bukit tinggi gitu, lalu ditunjukkan dunia bumi sebelah timur itu meledak-ledak seperti apa namanya? Yang terjadi di Palu itu Bang Andi, likuifaksi. Likuifaksi. Nah, seperti itu. 2014 saya mengalami itu. Lalu apa kata dia? Ikutlah aku, akulah Tuhan. Saya bilang, enyahlah kau iblis. Tuhan tidak mungkin nampak, pergi dia. Jangankan setan, Yesus datang ke saya usir. Dah. Bukan diusir, Pak Ustadz Sugi menolak Yesus sudah datang. Itu saya usir. Nyah kau iblis, saya bilang. Karena Tuhan tidak mungkin nampak. Itu jawaban saya usir kok. Pergi dia meninggalkan saya. Ya itu juga dijelaskan di Matius 7, 21, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau kau masuk surga, ikuti kehendak Bapa yang di surga. Gitu ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berseru terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Nabi Ri, orang yang mengusir setan demi nama Yesus adalah Yesus mengatakan kamu orang jahat. Gitu dong. Data ada nih Matius 7, 21, 23. Jadi Nabi Ri, kalau mau masuk kerajaan surga, apa caranya? Ikuti kehendak Bapa yang di surga. Paham? Paham. Oke, Pak Ustadz Sugi bisa ndak bangkitkan orang mati seperti pendeta-pendeta di KKR? Mana ada pendeta bangkitkan orang mati, siapa? Emang ada pendeta yang bangkitkan? yang di Afrika itu bangkitin orang mati, itu punya telepon Tuhan. Itu mah bohong itu. Itu karyawan sendiri diciduk sama polisi itu. Itu karyawannya sendiri itu, karyawan. Nggak usah bangkitkan mati, mencelikan mata orang buta bisa ndak Pak Ustadz Sugi? Kalau Tuhan begini ya, kalau Tuhan berkehendak, jangankan Yesus, saya saja kalau Tuhan sudah berkehendak memberi izin kepada saya untuk bangkitin orang mati, ya bisa. Namanya Tuhan berkehendak. Bukankah Yesus itu bukan atas kehendaknya sendiri ketika melakukan keajaiban itu? Itu pengakuan Yesus sendiri, kenapa ada Tuhan kan? Ya, kan Pak Ustadz Sugi kan tahu kalau pendeta-pendeta tuh bisa nyembuhkan mata orang buta seperti Pendeta siapa? Matius 24 ayat 24 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Di situ sangat jelas bahwa ciri-ciri nabi-nabi palsu itu bisa membuat mukjizat yang sangat dahsyat. Bahkan bisa memurtadkan orang yang beriman juga. Jadi justru ketika ada pendeta ya bisa membangkitkan orang mati dan sebagainya, itu justru itulah yang dianggap penjahat oleh Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu, nyahlah daripadaku, hai para pembuat kejahatan. Penjahat lo, agung-agungkan, gimana sih?
Iya, artinya Tuhannya Tuhan Yesus itu punya kuasa. Nah, Tuhannya Tuhan ulangi, Yesus. ulangi. Tuhannya Tuhan Yesus, sejak kapan ada Tuhan punya Tuhan? Ini kamu Tuhannya mandi. Tuhan. Tapi Ri, mending kamu mandi oli bekas deh. Aduh, pusing deh. Sejak kapan ada Tuhan punya Tuhan? Tuhannya Tuhan Yesus. Aduh, ya Allah, ya. Konslet bener. Memang kalau salah Tuhan ini berdampak sistemik bener. Ayo teman-teman yang Kristen, ayo dong naik. Bapak, Yang Kristen, yang maksudnya Kristen. Bapak, Allah Bapak. Yang mau diskusi silakan naik. Jangan gitu dong pengumumannya, teman-teman yang berbaik hati, yang punya jiwa sosial, tolong kasih koin Napiri gitu loh, host. Oke, teman-teman yang baik hati, yang punya jiwa sosial, tolong kasih Nafiri koin, terutama teman-teman yang agama Kristen. Ini kan Nafiri saudara kalian seiman, kasihlah dia koin ya. Kenapa? Nggak diajarkan tentang sodako? Ayolah. Nih, Mbak Caca, Mbak Caca sayang, udah nyampe loh. Itunya, makasih ya. I love you, Mbak Caca. I love you too. Makasih banyak. Bukan gue ya. I love you. Nah dong, Mbak Caca. Oh, Mbak Caca ya. Harusnya Pak Ustadz Sugi itu mikir kenapa Ustadz tuh nggak bisa mencelikan mata orang buta, tapi Mencelikan pendeta apa sih buta. mencelikan? Mikir. Oh, alah bro, ini zaman modern. Ya, zaman modern itu seharusnya otak dipakai, bukan klinik. Klinik itu 2000 tahun yang lalu. Ini zaman modern di mana orang sudah ilmunya pikirannya sudah maju. Seharusnya kebenaran agama itu tidak dibuktikan lagi dengan klinik seperti itu, tapi dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Kalau ada ya sebuah kitab yang melebihi Al-Quran, saya pindah deh ke agama itu. Tidak ada agama yang logis, yang realistis sebagaimana Islam. Nggak ada. Kitabmu catat logika hancur lebur babak belur kalau diadu dengan ilmu pengetahuan. Gitu loh. Pade ada yang nanya apa itu klinik gitu loh. Klinik itu Itu ya Kristen yang diskusi apa dengan- namanya yang berbau-bau mistik. Nah itu. Apa sih? Ini zaman 2023 masih mistik terus. Berarti sirik. Pengobatan ini Pade ya, pengobatan non medis gitu ya. Berarti sirik dong, Ustaz. Iya. Makanya pada zamannya gitu loh. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Ya, mukjizat-mukjizat itu tidak harus serupa seperti para nabi itu, tergantung dari apa ya kaum yang dihadapinya. Contohnya, ketika zaman Musa, yang dihadapi Musa adalah tukang sihir Firaun. Maka keajaiban Musa mirip sihir. Ular Apa itu? tongkat dilempar Kalau jadi benda itu ular. berkendak satu kali klik, Nafari terpentafiri. Bentar, aduh, jangan diganggu dong. Jangan diganggu dulu. Jangan diganggu Pade. dong. Maaf. Ya, zamannya Musa, keajaibannya Musa seperti sihir. Karena yang dihadapi tukang sihir. Contohnya tongkat dilempar jadi ular. Tongkat digebukkan ke air, terbelah menjadi 12. Nah, zamannya Yesus banyak orang sakit. Makanya keajaiban-keajaiban Yesus menyembuhkan orang, ya membangkitkan orang mati. Zamannya Rasulullah yang dihadapi para ilmuwan. Sehingga keajaiban-keajaiban Al-Quran berupa ilmu pengetahuan. Contohnya, ketika orang belum tahu bagaimana bentuk manusia sebelum menjadi janin, ketika dia itu masih berupa zigot, ya, Al-Quran menjelaskan awalnya manusia itu seperti lintah. Kholaqal insana min alaq, dari kata alaqoh yang artinya lintah. Nah, di zaman itu belum ada orang tahu itu. Nah, itu terbukti di zaman sekarang. Ketika orang meneliti dengan alat yang canggih, mikroskop, barulah ketahuan bahwa sebelum manusia berbentuk manusia itu mirip lintah. Nah, bagaimana kitabmu? Menurut kitabmu, manusia itu diciptakan di dalam rahim itu seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Sejak kapan manusia dalam rahim itu seperti sabun batangan? Coba. Ayat 10 ayat 10. Baca kalau nggak percaya itu.
Sejak kapan? Keju, Anda tahu keju kan? Itu seperti sabun batangan, coba. Sejak kapan manusia dalam rahim seperti sabun batangan? Itulah keajaiban Al-Quran. Karena yang dihadapi para ilmuwan, maka sifat keajaiban Rasulullah SAW bersifat ilmu pengetahuan. Sebelum manusia mengetahui bagaimana awal mulanya bumi terbentuk, Al-Quran telah menyatakannya di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru anas samawati wal ardu kanat taratqan fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dulu adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan di antaranya. Coba berbicara tentang Big Bang 1400 tahun yang lalu, sementara Big Bang baru ditemukan tahun 1924 oleh Dmitri. Itulah Al-Quran, keajaibannya bersifat ilmu pengetahuan. Makanya ini 2023 jangan lagi membahas klenik, ilmu pengetahuan. Ayo adu agama ini, kita firman Tuhan ini dengan ilmu pengetahuan, mana yang bisa bertahan. Tapi nggak bisa begitu Pak De. Ini Napiri ini ilmunya ilmu klenik gitu loh. Ilmu mimpi, ilmu halu dia. 2023 percaya mimpi. Kayak tukang togel aja, cari nomor togel percaya mimpi. Itu pun nggak enak. Pak De Itu belum pun nggak keluar. paham. Napiri itu pernah ketemu Yesus dalam mimpinya. Ya, percaya enggak kalau Alkitab itu berkuasa? Buset. Enggak, ngelawan saya aja nggak mampu kok, apanya berkuasa. Mampu lawan saya Alkitab. Nah, Ayo. kalau enggak percaya, teman-teman coba Kristen yang perhatikan diskusi video Ustadzan yang duduk di Alkitab itu sekarang apa Embel nasibnya? gedes. Ketemu Tuhan kan sekarang ya. Mulu nafsin daikotul maut, semua yang hidup pasti mati. Jadi nggak ada pengaruh itu. Kalau Alkitab berkuasa nggak ada pendeta dong yang meninggal. Nah, banyak pendeta mati itu. Gimana Gimana coba? Iya, kalau duduki Alkitab itu kena tulah sama Tuhan, kena ajab. Tuhan. Dalam Belgedes nggak percaya saya. Sama Kalau di negara ini tidak ada hukum ya yang mengatur penistaan agama, aku injek-injek, berani saya. Ya, aku jadikan tisu toilet pun berani. Kalau tidak ada hukum, tapi karena di negara ini ada hukum, saya nggak berani melakukannya. Itu bukan tindakan yang baik. Betul. Cukup dengan argumen Al-Quran Biblos tumbang, nggak perlu pakai yang aneh-aneh. Cukup dengan ilmu Bible tumbang sama saya. Mau kayak gurunya Zakir Naik itu mati mulut Belgedes, ya. Saya tidak perlu melakukan itu, ya. Saya cukup dengan ilmu Bible tumbang lawan saya. Napiri, kamu paham nggak sih, lu ada nggak muridnya Yesus itu, nggak usah jauh ya, muridnya Yesus itu meninggalnya baik-baik, ada nggak? Itu para suhada martir. Di dalam Ulangan 18 ayat ke-20, ya, Nabi yang terlalu berani mengatakan, nih saya bacakan nih kalau nggak percaya. Ini penyebabnya ini. Kenapa para murid Yesus itu matinya mengenaskan semua itu. Nih ya, di dalam Ulangan 18:20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak pernah kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Mati mengenaskan, bos. Coba Baca Lukas. ya, Tadi Petrus ya matinya seperti apa ya? Ini data lengkap. Petrus, nama asli Petrus adalah Simon. Petrus adalah murid Yesus yang banyak disebutkan di dalam Alkitab dan telah menjadi juru bicara secara tidak resmi dari murid-murid yang lain. Kematian Petrus dikisahkan bahwa ia dibunuh dengan cara disalibkan secara terbalik dengan posisi kepala di bawah. Petrus. Andreas merupakan saudara dari Petrus. Andreas merupakan salah satu penginjil di masanya. Kematian tragis yang dialami Andreas itu dia mati disalib dengan posisi membentuk huruf X. 3. Matius adalah salah satu murid Yesus yang sering mencatat
semua perkataan Yesus ketika masih hidup. Menurut sejarah, Matius mati karena disiksa, kemudian dibunuh menggunakan pedang di daerah Ethiopia. Yakobus merupakan saudara tiri dari Yesus, pemimpin gereja Yerusalem. Kematian dialaminya Yakobus juga mengenaskan. Yakobus mati karena dirajam, dilemparkan dari puncak bumbungan bait Allah, di mana tempat saat Yesus pernah digoda, dicobai oleh setan. Yohanes dikenal juga sebagai penulis Injil Yohanes, gitu ya. Yohanes pernah direbus hidup-hidup pada kuali minyak yang mendidih. Akan tetapi menurut sejarah, Yohanes berhasil selamat dan tidak mengalami luka-luka sedikit pun karena pertolongan Tuhan. Akan tetapi setelah itu Yohanes dibuang dan diasingkan ke sebuah pulau. Di sana biasa disebut Pulau Patmos. Filipus, Filipus merupakan murid Yesus yang banyak dikisahkan dalam Injil Yohanes. Kisah kematiannya sama dengan dialami oleh Petrus. Disalibkan secara terbalik, posisi kepala di bawah. 7. Bartolomeus, yang lebih dikenal sebagai Nathanael. Ia menjadi misionaris di Asia, antara lain ia memberikan kesaksian di Turki, meninggal dunia di Armenia setelah ia mendapat hukuman pukulan cambuk yang sedemikian kejamnya hingga semua kulitnya menjadi hancur terlepas kebeset. Lukas mati digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Markus meninggal dunia di Alexandria, Mesir setelah badannya diseret hidup-hidup dan kuda melalui jalan-jalan yang penuh batu sampai ia menemukan ajalnya. Thomas, kematian Thomas yaitu dieksekusi dengan cara ditusuk oleh tombak di India. Yudas, saudaranya dari Yesus, dihukum mati dengan panah karena ia tidak bersedia untuk mengingkari Yesus. Matius, pengganti dari Yudas Iskariot, mati dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Paulus matinya seperti apa? Aduh, nggak usah lah dia terangin dah. Yesus matinya seperti apa? Nabiri, Yesus matinya seperti apa? Bisa dijelaskan? Seperti yang sudah ditetapkan Bagaimana oleh itu? kitab para nabi. Mengenaskan atau tidak matinya Yesus disalib? Kok mengenaskan? Oh, tidak mengenaskan ya? Mengenaskan dan menghinakan. Terkutuk. Masa mati ditelanjangi nggak menghinakan? Mati di kayak gitu nggak mengenaskan gimana sih? Itu tradisi orang dulu, Tradisi. menghukum orang berat itu seperti itu. Iya, itu mengenaskan, itu mati seperti itu matinya penjahat. Kata siapa nggak mati mengenaskan? Ada aja kau ini ya. Ya kalau zaman sekarang ya mengenaskan, zaman dulu itu ya biasa aja mati seperti itu. Hanya penjahat yang mati seperti itu, Nafiri. Kalau dia bukan penjahat, matinya ya baik-baik. Ya biar saya terangkan Bible dari Kejadian sampai Wahyu, ini bakalan ndak percaya juga. Oke, saya sapa dulu. Selamat malam Positif Munte. Positif Munte. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi janji Bang Sugi aja. Agama apa? Agama apa? Satu tahun yang lalu di Pariaman, di Bandar Pariaman sore hari. Lagi janji aku, katanya aku mau bicara sama Bang Luma. Aku malah bicara apa malapnya karena Bang Sugi. Masya Allah. Masa sama Bang Luma. Katanya janjinya setahun yang lalu sampai sekarang belum ketemu, belum bisa ngomong. Masya Allah. Bapak di mana sekarang? Saya di Riau. Di Rio, Pak De. Realnya di mana, Bang? Di Rengat. Oh, ya yang kita sahadatkan itu kan? Ya, Yang mau diajak ke Masjid An-Nur itu kan? bukan Pak, bukan. Bukan. Saya syaratnya sama orang Rengat. Iya, yang mau diajak ke Masjid An-Nur nggak mau itu kan? Bukan? Ya. Nah, ya saya. itu.
Ya karena alasannya masih ada kesibukan waktu itu kalau nggak salah ya. Ya, ya. Nanti mau kecil, aku ngomong sebentar aja langsung turun aku. Bang Zumanya kayaknya Bang Juma nggak standby. iya belum standby dia. Oke, mohon maaf ya, saya tulis dulu ya, mau noten ya. Ya, makasih. Ini kayaknya banyak. yang dulu di Komalku bukan ya? Iya benar. Bener ya? Ya waktu itu ada Pak Sondi juga waktu itu. Iya. Aku jadi agak-agak inget. Masya Allah. Masih ingat aja Pak De. Di Riau ya beliau ini ya. Oh, Maliaki lagi. Selamat malam. Kembali Ustadz Sugini. Loh, kalau Ini cerita terakhir. tentang tadi cerita tentang yang mati, bukankah Nabi Anda itu mati sebagai nabi palsu di dalam Quran? Ya, ini terakhir ini Pak Arif bentar. nih. Saya nanya dulu nih. Terakhir. Ayo, buka surah Al-Haqqah 44, 45, 46. Itu nggak ada hubungannya bos, itu justru menerangkan tentang keotentikan Al-Quran. Loh, tapi siapa yang mati kena racun? Dan mengaku bahwa nadinya memang dipotong. Ayo. Kalau siapa? Nabi nggak ada orang mati 4 tahun kemudian setelah diracun tuh nggak ada. Orang bisa Tapi Nabi dikatakan sendiri yang berkata bentar bang. Orang bisa dikatakan mati kecelakaan ketika dia kecelakaan mati. Tapi kalau matinya setahun kemudian tidak bisa dikatakan mati kecelakaan bang. Otak dipakai dong. Ya, oke. Itu sama saja kamu bilang si Aisyah ngatain. Nah, ini Nabi turunin sendiri orang kayak gini, ngomong, tanpa jilid. Saya perintahkan Nabi isi turun sendiri orang kayak yang gini. berkata 1, begini. 2, 3 turunin. Nggak ada ilmu dari hujat aja nih orang ini. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok? Pak Alip ini aja lah nih. Sejak kapan? Apa? Ya, bentar. Orang bisa dikatakan mati melahirkan kalau pas melahirkan dia meninggal. Tapi kalau setahun kemudian, 4 tahun kemudian, gimana bisa dikatakan mati melahirkan? Coba, secara aja udah nggak logis gitu loh. Memang mereka nggak logis kan, pikirannya yang penting kan ngomong gitu loh. Jadi percuma Pak De habisin waktu diskusi sama orang kayak gitu. Ya Pak Sugi, apa arti surat Isa terkemuka di dunia dan di akhirat? Waduh, sering saya terangkan itu, bos. Ya, saya belum dengar. Oke, gini, kenapa Nabi Isa itu dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat? Karena wajihan itu bisa diartikan terpandang atau menjadi pusat perhatian. Nah, kita tahu bahwa hanya satu nabi yang dianggap Tuhan, ya, itu hanya Nabi Isa. Sehingga 2000 tahun ini menjadi pusat perhatian, menjadi pusat perbincangan di dunia. Dan di akhirat Nabi Isa ini juga menjadi pusat perhatian, karena hanya ada satu nabi yang akan ditanyai oleh Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, "Hai Isa, apakah pernah kamu mengatakan kepada kaummu bahwa jadikanlah aku dan ibuku adalah Tuhan?" Dijawab oleh Nabi Isa, "Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak berhak mengatakan apa yang bukan hakku." Nah, inilah kenapa Nabi Isa itu dikatakan terkemuka atau terpandang di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Begitu, bukan berarti dia itu terkemuka lalu dia jadi Tuhan. Oh, bukan, ada kasus yang melatar belakanginya. Ya betul itu. Pertama, Nabi Isa juga nanti kan akan turun kembali kedua kali. Tugasnya itu mematahkan salib, membunuh babi, bro. Pasti terkemuka lah. Nah, maksudnya mematahkan salib, membunuh babi itu gimana itu? Oke, saya jawab. Artinya mematahkan salib, dia nggak pernah mengatakan dirinya pernah disalib. Dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dia selalu mengajarkan bahwa babi itu haram, kenapa kalian makan? Gitu. Bukan ya cari babi dia
Matikan Oh, umat enggak? muslim makan babi juga. Di mana umat muslim Itu makan umat babi? muslim yang goblok itu. Di mana? Jadi gini, ini saya jawab ya. Kenapa babi di sini? Bentar bang, bentar bang. seperlunya. Nggak ada makan babi seperlunya, itu nggak ada bunyinya seperti itu. Bentar ya, saya terangkan. Tidak berlebihan. Kenapa? Bentar saya terangkan. Jadi gini loh, kenapa di hadis itu mengatakan mematahkan salib? Karena dasar dari kekristenan adalah salib. Sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 15 sampai ayat 18 itu dibaca itu. Kalau Yesus tidak disalib, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada penebusan dosa. Kalau tidak ada penebusan dosa, nggak ada Kristen. Makanya di situ dikiaskan mematahkan salib. Artinya Yesus atau Nabi Isa akan menghancurkan kekristenan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepadamu, Nafiri, aku tidak mengenalmu, nyalah kau dari hadapanku, hei para pembuat kejahatan. Nabi Isa, Yesus akan datang sebagai hakim yang adil, Kristen jadi tersangkanya. Begitu. Nah, mengenai babi, umat Islam itu dibolehkan makan babi ketika dalam keadaan yang betul-betul kepepet, terdesak, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Kalau ada daun, makan daun. Kalau masih ada air, minum air. Tetapi kalau semuanya itu sudah tidak ada, baru dibolehkan. Dan itu pun tidak boleh melampaui batas, tidak boleh ada rasa suka, tidak boleh sampai kenyang. Ada seperti itu. Kalau pertanyaan kembali ke Anda Nafiri, kenapa kau makan babi sampai nyuruh? Nafiri. Nafiri. Karena babi itu enak. Yesus pernah makan babi nggak? Memang Yesus Apa ayo. pernah Ayo, go. pernah makan pizza. Enggak, saya nanya baik-baik loh. Yesus, menurut kamu nih, Yesus pernah makan babi nggak? Ya saya nggak tahu daftar makan menu Saya Yesus tahu, itu murid-muridnya karena Yesus apa. itu mengajarkan Taurat. Jangan kamu menyangka aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat. Tak satu pun titik, satu iota pun dihilangkan hukum Taurat itu. Yesus itu taat dan patuh hukum Taurat, terutama Imamat 11:7. Jadi 1000% Yesus itu manusia paling taat di muka bumi yang pernah ada hidup di zaman itu, mengikuti perintah Tuhannya. Jadi Yesus tidak pernah makan babi. Gitu dong. Ya itu kan asumsi. Emang Bang Handi Loh, tahu kok asumsi sih? daftar menu makan mereka zaman itu. Yesus yang ngomong, dia taat sama hukum Taurat. Hukum Taurat melarang makan babi. Gitu loh, kalau Bang akal Handi tahu daftar dipakai. menu makan mereka zaman itu. Tahu ndak? Ini orang benar-benar. Kalau begitu kenapa kau menuhankan Yesus tidak tertulis pula lagi? Kenapa? Ayo. Ustaz Sugi kena peringatan. Oh iya. Iya, kena ajab dia. Ini aja nih orang, gua turunin lo ya. Gua nggak dapat koin lo kalau ngomong kayak gitu loh. Gitu loh Nafiri. Diskusi itu baik-baik saja, jangan suka menyerang personal, menista. Mari kita sebangsa dan setanah air ini bersahabat kita sebagai warga negara. Boleh kita berdiskusi, tapi jangan framing-framing nista, nggak bagus. Itu loh. Ya ini kenapa umat Islam tuh lambangnya Ya teman-teman bulan agama Kristen yang bintang. mau diskusi silakan. Kalau Kristen kan salib. Nah, kenapa umat Islam tuh bulan Kristen. bintang itu Karena bulan sejarahnya? bintang itu lambang kemenangan umat Islam pada di zaman itu. Gitu loh. Ya cuma lambang saja. Pada lambang itu umat Islam terfokus pada mana? Pada Al-Quran dan hadis.
Ya, Menanda maksudnya saja. sejarahnya gimana kok dipilih bulan bintang? Kenapa enggak pilih Ya itu bulan? enggak. Kalau Kenapa? memilih itu kenapa lu Coba. protes? Kalau memilih itu lambang kemenangan Islam. Gitu loh. Nah, sekarang saya Iya, tanya balik. Kenapa sejarahnya kenapa gimana? sebentar, kenapa Kristen memilih lambang salib? Kenapa? Nah, karena salib melambangkan kasih, Oke. garis palang datar, kasih antara sesama manusia, ajaran Yesus. Oke. Salib itu Yang- tempat apa sih? Salib itu tempat Ya. kasih apa tempat pembunuhan? Yang palang datar, Nah, dengarkan Nah, dulu bahasa filosofinya. Indonesia. Kamu ini nggak mau dengerin orang ngomong. Salib itu tempat ajaran kasih atau tempatnya orang dibunuh? ya saya jawab. Filosofinya palang salib datar, ajaran kasih sesama Filosofi. manusia. Palang yang Dasar- dari dasar bawah ke filo lu. atas, Filosofi. dari bawah ke atas, kasih kepada Tuhan. Oke, Itu. Tuhanmu itu dieksekusi di mana? Di salib apa di mana? Itulah dipilih salib Saya sebagai nanya, lambang salib itu sesama manusia dan salib kasih itu, kepada Tuhan. apakah Tuhanmu mati di salib? Di ajaran Yesus. Tapi apakah Tuhanmu mati di salib? Nah, pertanyaannya sejarah bulan bintang itu gimana? Ya kan udah saya jelaskan kemenangan Jelaskan Islam. tuh nggak terperinci. Coba Pak Alip aja lah. Sejarah nggak bulan usah. bintang, umat Islam, lambangnya bulan bintang itu sejarahnya gimana Pak Alip? Sejarah bulan bintang, simbol bulan bintang mulanya digunakan oleh Kesultanan Turki Utsmani sekitar abad ke-10 923 1342 Hijriah sebagai simbol resmi kesultanan. Simbol ini awal tujuannya adalah politik dan tidak berhubungan dengan ajaran agama. Terus kemudian berlangsung bagaimana karena kemenangan Islam di situ akhirnya dipakailah lambang Islam. Tapi kami umat Islam tidak berfokus kepada lambang itu. Fokus kami adalah Al-Quran dan hadis. Kamu udah saya jelaskan selengkap-lengkapnya. Oke, kalau pas zaman Muhammad simbolnya apa? Benderanya Muhammad bendera tauhid. Oh, Kalau benderanya Yesus ada nggak benderanya Yesus? Yesus bukan tukang perang bawa-bawa bendera. Ya karena dia nggak bisa perang, nggak punya peralatan, bro. Dia sendiri aja dibunuh, bagaimana mau berperang, bro? Yang berkuasa waktu itu Yunani, dia nggak bisa apa-apa, bro. Kalau Yesus mau berperang, dia akan turunkan malaikat, orang-orang pas mau menangkapnya. Bagaimana tuh mungkin sudah turunkan ketemu. malaikat? Dia sendiri ada di bumi, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia beli pedang aja harus jual jubah, dia nggak punya modal. Yesus itu pasukannya tuh malaikat, bukan kayak Muhammad. Mana Iya. Lucu juga. Mana datanya Yesus pasukannya malaikat di mana? Nah, waktu Yesus mau ditangkap, kata Yesus, sangkamu aku tidak bisa meminta ke Bapa agar mengirimkan selaksa pasukan malaikat-malaikat untuk Waktu membebaskan Yesus dibawa oleh iblis, malaikat kemana pasukannya? Nah, waktu itu waktu itu kan konteksnya pencobaan, bukan peperangan. Pencobaan. Jadi malaikat minggir dulu. Konteksnya. Jadi malaikat nggak datang. Itu kan konteksnya ujian. Waktu Yesus dihianati oleh Yudas, malaikatnya kemana? Nah, kan sudah dibilang, sangkamu aku tidak bisa meminta kepada Bapa agar mengirimkan selaksa malaikat. Waktu Yesus disalib, waktu Eli lama sabaktani, malaikatnya kemana? Itu bukan perang sudah. Nah, waktu Yesus dikubur 3 hari 3 malam, malaikatnya kemana? Ya, ada yang menggulingkan batu. Malaikat ada di kuburan. Diskusi silakan naik. Minta permintaan. Capek deh Kristen. Udah dulu ya teman-teman.